Hai. Welcome back to my channel. Sehat-sehat buat kalian semua. Let's go. Kita nonton. Lu udah tahu kan, di judulnya udah ada. Nonton Fajar. Sebelumnya salam ngeteh. Oh my god. Enak banget. Es teh manis. Jadi, temenin nonton ya. Ini videonya kayaknya agak lumayan panjang. Dan ini rekomendasi dari subscriber gue yang DM, yang coba bang nonton ini katanya yang terbaru. Ya udah sih, let's go. Karena gue juga pengen tahu apa sih konten terbarunya si Fajar Sad Boy ini yang kalau nonton bukan ke sedih sih malah ya. Kalau nonton dia nangis malah gue ketawa ya. Maaf ya. Ya udah sih karena emang lucu. So ya let's go, let's jump to the video karena videonya panjang nih. Hanya orang bodoh yang ingin membahagiakan orang tuanya. Lah, kok bisa? Kenapa? Kok orang bodoh? Karena membahagiakan orang tua itu kewajiban bukan keinginan. Iya. Kewajiban bukan keinginan. Benar itu. Saya tahu kita berdua keseumuran. Tapi bisa seumur hidup dengan kamu. Mati gak lu? Wah, gokil. Putus cinta soal biasa. Terus? Tapi kalau putus sekolah masa depan akan hilang secara luar biasa. Oi. Ya setahu gue Fajar putus sekolah. Mudah-mudahan Fajar ngelanjut ya. Ambil paket aja jar. Kejar paket. Kalau bisa nanti ya bisa kuliah enggak ya. Ya minimal SMA dulu ditamatkan sampai SMA. Nanti pelan-pelan kalau bisa ya kuliah gitu kan. Nambah network juga kalau kuliah kan, nambah kawan juga. Tuh. Dan mencintai mereka adalah seperti memancing ikan, lebih baik saya mundur. Kenapa? Karena ikan kan selalu mempermainkan umpan. Nemu loh dia tuh. Nemu aja gitu, relate ya bener sih. Kadang mereka mencari kesuksesan di luar sana. Padahal di dalam rumah udah ada kesuksesan. Di mana kesuksesan kita apakah di rumah? Baik. Gue baru nggak. Ini nyokapnya ya? Nyokapnya ya? Nyokap sama bokapnya bukan tuh? Oh sukses. Kenapa kaki? Oh ya Allah. Iya nyokapnya. Gue nggak dong gue dari tadi tuh nggak yang langsung fokusnya tuh langsung ke mukanya Fajar. Gue bukan langsung lihatnya ke Fajar. Gue bahkan nggak memperhatikan sekeliling ini. Bu Fajar aja bilang gitu. Anak yang sukses itu anak yang sayang sama orang tuanya. Good job. Setuju gue. Ya mudah-mudahan Fajar tetap seperti itu ya. Ya kalau lagi ngonten, lagi di acara ya gimmick ya menyesuaikan. Namanya juga tujuannya kan untuk menghibur ya. Yang terhibur ya syukur, gak terhibur juga gak apa-apa. Namanya usaha kan. Fajar kan berusaha untuk menghibur. Kalau gak terhibur juga gak apa-apa. Kembali lagi masalah tontonan, masalah selera. Suka tonton, gak suka ya minggir. Oh ini di Antasari tuh. Oke guys, saya sudah sampai di tujuan saya, diundang oleh Mang Novel di restorannya ya guys ya. Nah Antasari tuh, layang yang Antasari tuh. Kali ini saya mau masuk bersama keluarga saya ya. Oh ini adiknya. Assalamualaikum. Waduh. Adiknya kayaknya. Katanya dia ada kakaknya cantik ya. Gue belum lihat lagi. Belum lihat loh. Alhamdulillah. Adiknya cantik loh ini. Juga akhirnya. Ibu, makasih banyak. Dek. Masya Allah, Bapak. Makasih banyak. Udah mau ambil. Makasih banyak. Waduh, akhirnya Fajar bawa keluarganya makan di Sabugin. Seperti janji saya sama Fajar untuk ngajak Fajar makan dan cobain racikan saya di restoran saya. Ayo Ibu. Ya. Nah, tadi kan kita udah milih-milih nih ya. Ibu, Bapak. Nah, kenapa hari ini aku undang ke Sabugin? Karena hari ini janji aku sama Fajar untuk ngajak keluarganya Fajar makan di Sabugin, di restoran aku. Makanya hari ini ya, hari yang spesial ini aku undang Fajar sama Ibu dan Bapak ya, karena saya bilang Jar,
surganya kamu ini orang tua. Iya. Kamu harus ajak orang tua. Ayo, kamu bahagiakan orang tua kamu. Ya, kita makan bareng-bareng. Sekarang hari ini izinkan aku nggak makan tapi aku masakin. Ya. Jadi aku masakin dulu nih, gitu ya. Aku izin masakin. Jadi biar bisa coba racikan aku. Makasih. Ya kan, biar Fajar. Nah, Suka nggak nih pertama Pak? Fajar, yang aku racikin orang tuanya Fajar dulu. Ya. Apa Tenang nih? aja. Nanti selesai ini ada temen aku juga katanya ada yang mau datang ke sini. Pengen ada yang ini ngobrol sama Fajar. Ibu suka pedas? Iya. Bapak suka pedas? Suka. Ini racikan saya nih. Ini racikan saya sendiri. Biar coba rasanya. Iya. Oke. Ya, lapar gue. Oh iya, Fajar yang nggak pedas ya? Ibu bapak suka yang pedas. Ini Sorry, kita Mike. harus switch dulu sebentar. Ini Fajar. Ini untuk Fajar. What is Ini that? pedas ya? Yang ini nggak pedas. Oh ini nggak pedas. Ini nggak pedas. Oke. Yang pedas yang ini. Ya. Jadi ibu sama bapaknya anaknya berapa? Anaknya berapa? Oh, Fajar nomor? 3. Oh, Fajar nomor 3. Nah, Itu itu. bapak. Oh, paling tua bapak? Oh iya. Mana Fajar sempat balik dulu ke ini? Iya. Gorontalo. Iya bang. Oh, ada apa? Ada Buat video klip. bikin video klip. Fajar lagi bikin video klip apa? Lagu. Lagu apa ya? Lagu baru. Hah? Lagu baru. Lagu baru? Iya. Fajar dia penyanyi? Iya. Gue udah nonton tuh. Lu harus nonton deh. Syairnya. Menurut gue sih syairnya, lirik-liriknya di awal-awal tuh udah menggambarkan apa ya, emang relate dengan kehidupan Fajar. Dan itu ya sedih sih kalau gue sih ya. Sedihnya lebih ke kondisi di mana ada anak-anak yang model Fajar dianggap aneh lalu dibully gitu kan. Menurut gue sih aduh gimana ya kayak gitu-gitu tuh. Kayaknya buat pelajaran juga buat yang sekarang kalian masih memiliki teman yang mungkin kalian anggap aneh, mereka tidak seaneh yang kalian pikirkan. Orang yang kalian anggap aneh itu bahkan nanti bisa menjadi lebih sukses, jauh lebih sukses dari kalian gitu. Jadi ya gak bisa kita merendahkan orang tuh hanya karena penampilan, karena cara bicara dan lain sebagainya. Rezeki Tuhan tuh gak ada yang tahu. Malah orang-orang seperti itu yang kadang-kadang malah lebih apa ya, lebih sukses kehidupannya, lebih hidupnya lebih baik dari kita gitu kan. Udah banyak kok. Gua sendiri ngeliat Fajar apa ya, ya gue bisa ngomong, gue juga sekolah gitu kan. Tapi kehidupan gue kalau ngeliat Fajar ya jauh kan gitu kan. Dia udah dikenal banyak orang, penghasilan juga oke. Jadi ya baik-baiklah kita melihat orangnya. Wah, hebat banget. Apa judul lagunya, Jar? Hidup tak selamanya nangis. Oh, hidup tak selamanya nangis. Memang. Gue tuh denger, kalau lu ada yang belum nonton, coba dengerin baik-baik liriknya ya. Terus terang gue juga agak kesulitan. Satu sisi tuh gue sedih ya, maksudnya gue tuh orangnya gampang melo gue tuh. Kalau yang sedih-sedih tuh gampang terpancing emosi, gampang sedih, gampang nangis gitu kan. Tapi satu sisi di video klipnya itu apa ya, karakter peran acting di dalam video klipnya itu bikin ketawa cow. Jadi gue jadi bingung gitu. Aduh sedih ketawa, aduh jadi naik turun perasaan nonton video klipnya. Jadi seru, menurut gue sih seru. Video klipnya itu juga seru. Jadi Fajar itu hidup itu tidak selamanya nangis. Jadi itu gimana tuh, Jar? Filosofinya seperti apa tuh? Seperti ya para ada seperti orang yang asli Gorontalo itu Fajar Set Boy. Seperti dia itu kan selalu nangis terus kan orangnya itu.
Makanya saya buatin lagu untuk dia, untuk Fajar Sad Boy itu. Oh gitu. Fajar Sad Boy itu bukan Fajar? Iya. Fajar bikin lagu untuk diri Fajar sendiri? Iya. Wah. Dia bikin sendiri, Pak? Iya. Oh gitu? Fajar yang nulis apa ada yang bantu nulis? Sama tim juara. Inilah hebat ya Fajar. Pokoknya yang penting cepet. Oh, dia ada berperan juga dalam penulisannya. Oh, keren. Sebentar, Fajar suka sayuran nggak? Baru Iya. tahu gua. Ibu bapak suka sayuran? Iya. Oke. Fajar, nyambil kita nunggu Fajar bikin sayuran. Coba Fajar, kan tadi katanya bikin lagu. Iya. Pengen denger dong nyanyi sedikit. Hidup Lagu dangdut nih. tak selamanya nangis. Hidup tidak selamanya nangis. Iya. Terus? Tak pernah terbayangkan ini semua terjadi. Wih, suaranya keren loh. Dulu aku dibully. Oh, jadi kisah. Tadi gue lihat bapaknya walaupun tangannya di bawah, tapi ada gerakan, terus ada suara tepukan tangan. Bapaknya support loh, cuy. Bapaknya support. Apapun yang di luar sana kan, gue dengar, gue nggak budak juga, nggak buta juga. Lihat ada sih yang mengeluarkan kata-kata kasar ke Fajar. Ya gue sih nggak sampai hati ya. Menurut gue sih kalau lu ngeliat sesuatu hal yang jelek, kalau bisa lu hindarin dulu deh. Sebelum lu nonton, akhirnya terpancing untuk akhirnya berkata yang tidak baik gitu kan. Kalau gue pribadi sih, ketimbang gue mengatakan atau menuliskan kata-kata yang akan menyakitkan orang, kalau gue sih mendingan diam, ya udah sih. Jadi kalau mau, ya gue akan menyampaikan sesuatu hal yang baik, yang bisa nyenengin orang kan gitu kan. Kalau nggak bisa gue nulis sesuatu hal yang baik atau berkata sesuatu hal yang baik, gue lebih baik diam aja, ya udah, biarin aja. Cukup diri sendiri aja gitu kan yang tahu. Tapi ya nggak tahu lagi sih perkembangan sekarang. Kadang ngeliatnya juga ya sedih ya gitu kan. Banyak banget hujatan kayak gitu-gitu. Kenapa sih? Kenapa itu terjadi? Kenapa Indonesia bisa begitu ya? Ku pikir Lupa. Apa ya? Ku pikir ini mimpi. Buntaka. Duh, Ya. bapaknya ikut tepuk tangan lo di bawah tangannya. Bokapnya. Dulu Menandakan- kerjaku tidur. Menandakan support ya. Bapaknya itu juga support terhadap apa yang dilakukan oleh Fajar ya. Dan nggak malu karena ya namanya ini entertainment gitu kan. Fajar juga berusaha untuk menjadi ya mungkin komedian, arahnya larinya ke depan, karena setahu gue juga sudah ramai juga diperbincangkan bahwa dia ini adalah pernah tergabung atau berusaha gabung di stand up komedian di Sulawesi sana. Ini lagu untuk Bang Dini Cagur bagaimana? Itu lagu baru. Lagu baru? Iya. Khusus buat siapa lagunya? Terus semuanya ada lanjutannya juga. Apa itu? Kasih. Kasih. Hidup tak selamanya nangis. Ada lanjutannya juga. Ya. Terus Jar. Ya, yang suka silakan. Kalau gue ya oke aja, karena menurut gue musik itu setiap musik pasti punya pecintanya masing-masing. Ada aja orang yang punya selera sama dengan Fajar kan ada. Jadi ya menurut gue apapun bentuknya, namanya sebuah karya ya tetap akan menjadi sebuah karya. Mungkin pasar yang membedakan kan pasarnya ya, banyaknya orang yang suka, banyak yang tidak, tapi intinya ada yang suka kan gitu kan. Jadi menurut gue karya apapun akan menjangkau orang, cuman mungkin jangkauannya ada yang kecil, ada yang besar kan gitu kan. Tapi bukan berarti kita harus merendahkan karya seseorang walaupun kita anggap itu jelek, bukan selera gue, tapi no. Gimana? Dari tadi Ya. teman-teman artis yang Fajar ketemuin,
Ya. ke depan, sosok siapa yang Fajar ingin mau menjadi seperti dia? Siapa? Sosok diri saya sendiri. Memang ya? Karena Orang mau merasa jadi siapa, tapi Fajar tidak pernah mau menjadi orang lain. Dia hanya mau menjadi diri dia sendiri. Karena dirinya lebih baik daripada diri orang lain. terkadang ada orang yang hanya suka dengan orang lain, Oh gitu ya? tapi lupa untuk menyukai dirinya sendiri. Tuh. Iya, iya. Karena kita menyukai orang lain pun nggak ada yang plek-plekan pengen kayak orang lain tuh semuanya. Lu suka sama siapa? Misalkan suka sama Raffi. Apakah lu suka dengan semua apa yang ada dalam diri Raffi? Lu suka dengan keadaannya? Lu suka dengan apa ya, masalah-masalah yang dihadapi Raffi kan? Apa lu mampu juga kan gitu? Karena setiap orang kan pasti punya masalah dan beda-beda. Ya Raffi nggak ngomong aja di kamera, pasti kan ada. Karena dia bisnisnya banyak, mampu nggak gitu kan mengendalikan apa yang dikendalikan oleh Raffi. Jadi ya nggak semudah itu ya. Karena kita pengen cuma ngelihat dari sisi yang enak-enaknya aja gitu kan. Gue pengen jadi dia, tapi pengen jadi dia itu di poin dimana enak-enaknya doang gitu kan. Ketika tidak enak, ya namanya orang kan pasti ada naik turun ya sebuah kehidupan. Tapi Ini- keren gue Pak. Ini namanya Fajar, keren. Kelihatan nih Fajar, suatu Fajar yang mohon maaf ya Bu, Iya. pinter gitu ya. Iya. Dia selalu mengagumi kelebihan apa yang dia punya dalam dirinya. Emang Mensyukuri apa yang kita punya. Gue melihatnya sih Fajar lebih ke mensyukuri. Ada yang suka ya alhamdulillah, enggak juga nggak apa-apa. Tapi dia pengen memberikan yang terbaik yang dia mampu. Kalau bisa buat senang orang, ya alhamdulillah. Enggak juga gue rasa Fajar juga nggak terlalu peduli juga kan gitu kan. Emang dia setiap orang kan mempunyai keterbatasannya dalam menyenangkan orang. Gue sendiri nggak bisa menyenangkan semua orang. Seperti halnya di konten gue, di channel gue ini, gue nggak bisa menyenangkan semua subscriber gue. Kadang gue lagi nonton yang ini, yang satu mungkin kecewa. Nanti gue bikin yang sini, yang satu kecewa kan gitu kan. Tapi ya jalanin aja gitu kan. Karena gue nggak bisa nyenengin semua orang dan semua orang itu nggak bisa menyenangkan kita. Jadi nikmati aja. Kalau gue sih bikin konten ya nikmatin aja, nonton aja. Ada orang bilang ngapain sih bang bahas Fajar? Ya sudah sih, gue mau nonton. Kenapa? Kenapa sih gitu ya? Karena dalam diri Fajar kita juga bisa belajar banyak. Bahkan dari orang gila pun Anda nggak boleh ngomong orang gila. Ralat, mohon maaf. Dari orang yang ODGJ aja, orang dengan gangguan kejiwaan, itu kita bisa belajar loh. Kita bisa belajar, bisa melihat ada sesuatu hal pasti yang bisa kita petik. setiap orang itu kalau mau menjadi orang yang hebat, dia harus bisa tahu kelebihan dalam dirinya, ya kan? Iya. Tapi bukan berarti untuk sombong, Iya. tapi untuk bisa berguna kepada orang banyak, ya. Exactly. Ini buat Fajar nih. Iya. Karena harus orang tua duluan, baru anaknya. Iya. Benar kan? Iya. Iya, Jar. Setuju kan? Iya. Hanya orang bodoh yang ingin membahagiakan orang tuanya. Nah ini tadi nih. Hanya orang bodoh yang ingin enggak. Ayo pintar. Hanya orang bodoh yang ingin membahagiakan orang tuanya. Bingung kan? Gue juga bingung tadi. Karena membahagiakan orang tua itu kewajiban bukan keinginan. Iya. Kewajiban bukan keinginan. Mampus nggak lu? Mampus nggak? Selama ini lu salah. Termasuk gue juga salah. Kewajiban, Cuk. Kewajiban, Cuk. Seperti halnya orang tua gitu. Orang tua itu selalu ingin membahagiakan anaknya. Anaknya pengen apa? Kalau punya dituruti. Nggak punya dicari-cari. Kewajiban. Bener. Kewajiban. Benar itu. Benar itu. Tadi saya sampai salah mikir. Ini dia Iya. salah ngomong apa gimana? Kok ternyata Kebuka kan pala lo kan. Gue yakin lo ada yang ketampar lo dengan kata-katanya Fajar. Gue yakin lo ada yang ketampar. Sumpah gue aja ketampar. Ego. Ego. Jadi kadang-kadang kita tuh nggak boleh langsung judge. Ya kan? Kalau tadi saya mikir sebentar, saya langsung ngejudge Fajar nih, Fajar salah bicara gimana? Tuh kebanyakan sekarang tuh ofensif ya. Iya, defense gitu kan. Tidak mau dengerin dulu maksud seseorang. Seperti kemunculan Fajar di awal kan langsung serang.
Gue nonton itu, gue dengar, gue lihat gitu. Rame gitu kan, walaupun gue belum, ini siapa sih yang diserang? Terus yang diserang ini kenapa orang ini gitu? Gue sempet dengar itu, tapi ya sudah, gue nggak mau apa ya. Awal-awal kemudian Fajar tuh gue agak berpikirnya agak, aduh, nanti gue ikut-ikut dalam konflik itu gue nggak mau deh. Nambah-nambahin pikiran, nambah-nambahin dosa aja. Makanya gue sempet nggak nonton Fajar di awal-awal. Dan baru kemarin kan kalian juga baru lihat di konten gue baru muncul Fajar. Karena saya akhirnya dari beberapa yang gue dengar, ini oke kok. Ya coba dia lihat deh gitu. Dan ternyata oke. Jalan pikirannya oke. Tapi ternyata pas saya mendengarkan, Betul juga. oh, betul juga. Betul juga salah. Alhamdulillah. Kenapa ya senyum-senyum aja lah. Wow, enak ya. Oh, enak. Coba Fajar, sekian. Ayo, cobain dulu lah. Ya, bismillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Doa yang cepat dikabulkan itu adalah doa makan. Kenapa? Karena habis doa? Habis doa makan. Bener banget ya? Betul loh. Aduh. Wah nih. Gue jadi kepikiran Cak Lontong ya. Pola pikirnya Fajar, cara Fajar ngejokes itu, kok gue jadi kepikiran Cak Lontong ya. Cak Lontong tuh kadang-kadang dia kalau ngomong tuh, iya juga ya, gitu loh. Wah ini komedian cerdas ini nantinya nih ke depan nih. Kalau dia terus mau mengolah, gue nih hidup gue, umur gue lebih banyak dari Fajar, artinya gue lebih lama hidup. Nggak kepikiran loh yang barusan tadi tuh. Nggak kepikiran tuh. Yang orang tua tadi juga nggak kepikiran, hanya orang bodoh yang ya mempunyai keinginan untuk membagikan orang tua gitu kan. Nggak kepikiran gue. Berarti kan something. Doa yang paling cepat kabulin. Habis doa, makan. Doa makan. Pintur ini. Pak, Bu, biar aku pintur aja. Alhamdulillah. Coba Bapak dan Ibu cicipin. Saya pengen minta komennya. Tapi harus jujur. Iya. Enak bilang enak, enggak bilang nggak enak. Iya. Ya kan? Ya, mari. Baik, ayo coba. Mari, Pak. Ayo, silakan. Ini minumnya di sini ya. Ayo ibu dulu. Ayo. Bismillah. Bismillah. Lihat tuh. Sorry Mike, sorry. Aduh. Ibunya dulu, orang tuanya dulu yang suruh nyobain. Dia nggak mau memulai. Aduh. Fajar. Amin. Ya, seperti yang gue bilang, kita tuh bisa belajar dari siapapun. Bahkan dari Fajar kan banyak pelajaran yang bisa kita ambil ya. Jangan malu mengakui dari siapa kalian mendapatkan pengetahuan. Jangan malu mengungkapkan dari mana kalian dapat pengetahuan. Ya gue harus akui, kalau emang dari Fajar ya gue akan bilang ya, gue tahu nih gara-gara Fajar. Jangan menghilangkan orang-orang yang menginfluence kehidupan lu gitu loh. Ingat orang itu, sebut kalau perlu orang itu. Karena nanti akan memancing orang lain juga ingin ngebantu lu gitu. Karena tahu lu orangnya tidak pernah lupa dari mana lu belajar, siapa yang mengajarkan gitu loh. Bang Dira makan. Oh, saya barusan. Saya cuma di sini menjadi pelayannya Fajar dan keluarga. Terima kasih Bang. Iya dong. Seperti apa yang saya bilang, saya undang Fajar dan keluarga untuk melayani. Ayo, Fajar dimakan. Nah, jadi hari ini apa yang saya janji sama Fajar, saya ngajak makan Fajar bersama keluarga di restoran saya. Alhamdulillah Allah mengabulkan dan diberikan kesehatan Fajar dan keluarga sehingga bisa sampai di restoran saya, dan juga saya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa duduk bersama-sama di sini untuk mencicipi makanan yang saya hidangkan untuk keluarganya Fajar. Amin. Makasih Bang. Amin. Nah, saya ingin tahu coba apa rasanya apa? Enak Bang. Hah? Kepedesan kah? Enggak. Pedas nggak Ibu? Enggak. Enggak. Pas pedasnya. Pedas. Enak. Iya. Fajar?
Saya sebelum makan itu jangan nilai tentang enaknya atau tidak enaknya. Oh gitu. Jangan menilai itu dulu, jangan menilai tentang kemahalan maupun keenakannya. Oh gitu. Terus? Tapi nilailah dengan diri kita sendiri bagaimana cara agar kita bisa mensyukuri apa yang ada. Oh gitu. Mampus nggak lo, mampus nggak lo. Yang pertama jangan nilai dulu, tapi lo harus bersyukur di depan lo tuh ada makanan yang bisa ngebantu lo untuk bisa hidup kan. Orang nggak makan kan mati ya. Depan lo ada makanan, enak atau enggaknya itu rezeki lo hari itu. Jadi nikmatin aja. Enak gak enak? Benar sih, benar. Ya Allah. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan yang mana lagi yang kau dustakan. Oke. Supaya tidak didustakan dimakan. Iya. Gue gak tahu itu yang barusan dia bisa mengutip itu loh. Pengetahuan dia jauh dari gue. Orang lain sibuk mengutip istilah-istilah quotes dalam Google. Ngapalin kata-kata mutiara dari Google. Dia ambil dari Al-Quran. Oh my God. Sekarang jika kita sudah mensyukuri, maupun itu enak, maupun tidak enak. Tidak enak itu balik kesedihan dari enak. Iya. Nabi jujur, ini enak bang, sumpah. Sumpah. Iya. Coba makan dulu. Yang lebih enak juga itu makan bersama abang. Jago nih speak. Gue coba speakin bos. Fajar nih. Tadi dengar dia kalau udah keluar intonasi gemeter kayak yang orang nangis tuh gue nggak kuat. Lebih enak lagi kalau makan sama nggak bisa, gue nggak bisa. Dia tuh bisa kayak orang nangis ngomongnya tuh, gemeter gitu. Memang dari lahir dulu sejak dini itu udah pinter bicara atau dia punya kelebihan atau gimana sih? Kok bisa? Menurut saya Fajar anak yang memang mempunyai kelebihan. Mungkin di luar sana ada orang yang selalu nyinyir tentang Fajar, tapi kalau saya selalu melihat perspektif yang berbeda tentang Fajar. Karena saya melihat dari sosok Fajar ini ada suatu kelebihan yang orang nggak punya. Nah, apakah kelebihan itu ada teman-teman netizen yang nonton mungkin ada yang nggak tahu apa sih kelebihannya Fajar, atau mungkin apakah kelebihan ini cuma dibuat-buat, apa memang benar Fajar punya kelebihan, gitu kan? Nah, saya ingin tahu itu dari ibu dan bapak. Nyambil makan nih, nyambil santai, kita ngobrol santai. Bapaknya bingung ya, mereka tidak terbiasa dengan ya syuting kayak gini kan, ya mungkin agak kikuk ya gitu kan, depan ada kamera, ada banyak orang diperhatikan. Tapi mereka tetap mau menemani Fajar. Tadi ada adiknya, dia perasaan yang cewek, nggak ikut kayaknya, malu juga kayaknya. Ini bang, dia masih alhamdulillah kelas 5 SD. Fajar ini masih ikro 3. Kelas berapa? Kelas 5 SD. 5 SD. Setelah itu dia jatuh sakit bang. Oh, Fajar sempat jatuh sakit? Iya. Oke. Jadi sakitnya hanya tidur selama 13 hari. Tidur selama 13 hari. Oh. Tidur dalam arti kata Fajar tidak bangun-bangun, atau dia tidur tapi melek? Ya, dia bangun hanya ke toilet, tidur lagi. Jadi mau dikasih makan nggak mau. Oh, hanya air. Berarti nggak makan selama 13 hari? Iya, hanya air. Hanya minum air? Air putih. Air putih saja? Iya. Nggak ngopi? Nggak pernah ngopi. Itu kenapa? Ya itu, dia hanya suka tidur. Dia bilang, Bapak, saya hanya mau tidur. Fajar makan, dia bilang, udah lapar Pak. Fajar mau ke sekolah, dia bilang, Bapak pokoknya saya mau tidur saya. Jadi sudah 13 hari, saya undang teman, tolong lihat akan sama si Fajar, hanya tidur terus. Baru dikasih air, dia lagi sudah tidak mau tidur.
selesai 13 hari. Jadi dibawa ke rumah sakit, suruh periksa di rumah sakit, nggak ada penyakit. Aneh. Jadi 5 hari di rumah sakit, bilang diminta pamit sama dokter kalau bisa dia mau diruqyah dulu. Oke. Iya. Jadi sempat mau diruqyah. Iya. Jadi dikasih izin dokter dibawa ke rumah. Jadi di ruqyah udah berapa orang yang ruqyah tapi nggak ada juga. Tetap Nggak ada hasil. begitu. Iya. Selama 13 hari. Oke, kita nyambil lanjut lagi sambil makan. Nanti kalau dingin nggak enak mungkin. Ayo sambil makan. Nanti kita lanjutin lagi. Tidak. Ya kan? Jadi ternyata Fajar 13 hari tidur tidak kebangun-bangun. Ini orang timur ya, nggak terbiasa makan. Ini kan agak formal ya, maksudnya lagi syuting. Sambil makan, sambil ngobrol sama yang punya rumah, budayanya mungkin nggak sesuai. Jadi nanti takutnya dianggap tidak sopan. Jadi tadi ketika bapak ayahnya lagi bercerita, ya semua berhenti makan. Ya. Begitu menjelaskan, ya berhenti semuanya gitu kan. Suruh makan, baru makan lagi. Ya. Oh my God. Hanya ke toilet, tidur lagi, minum air putih. Coba, kalau teman-teman 13 hari nggak makan gimana coba? 13 hari nggak makan. Wah, pucet kayak gue. Gokil lo 13 hari lo nggak makan air putih doang. 13 hari lo cu. 13 hari. Sehari nggak keisi aja. Perut gue udah teriak kayaknya. Udah berontak. Kalau gua 13 hari nggak makan, mati bos. Gila. Hah? Lambung gua bisa gilik, udah parah udah. 13 hari dia nggak makan, minum doang. Top. Itu luar biasa. Iya, saya aja orang tuanya kalau puasa 1 hari. Puasa 1 hari? Iya, susah. Susah. Apalagi ini Fajar Pucul udah 13 hari saya nangis, Pak. Oh gitu. Terus? Ayo makan. Tapi tidak mau makan. Jadi pernah saya belikan bakso. Fajar, saya paksa makan. Fajar. Jadi saya pikir baksonya itu sudah dikunyah ya, sudah dimakan. Jadi hanya satu saja itu, satu aja Papa kasih masuk. Saya pikir dia sudah makan. Nanti jam 2 malam ibunya bilang, Pak, giginya ini banyak bangka. Ini bakso dari bakar di sini, hanya disimpan di sini, Pak. Dari makan. Bakso yang dimakan? Iya. Kenapa itu ya? Nggak tahu. Iya. Itu umur berapa? 10 tahun. Umur 10 tahun. Nah, Gokil. lagi nih, masih dagingnya. Ayo. Maaf, Maaf. baru bangun. Baru bangun. Kirain masih 2017. Udah. Oh, ntar dulu, masih ada lagi. Nah, nggak usah. Nggak usah? Gak usah, mungkin ngambil sendiri kali. Gak enak deh diambilin. Atau bisa juga komedi. Gak usah, katanya nambah gitu kan. Ada 2 versi ya, 2 pemikiran. Yang saya rasain ya biasa, terus saya itu mimpi ada warna putih gitu, cahaya samperin saya gitu. Terus? Bilang apa? Saya nggak tahu, saya sudah lupa, cuman cahayanya itu nempel sama saya begini. Terus saya sempat teriak, mak. Emang mama? Iya. Terus? Nggak apa-apa. Pak? Setelah itu tertidur lagi. Setelah itu pada hari Selasa saya mimpi di samping rumahnya saya. Saya punya obat sendiri, saya mimpi meninggal hari Jumat. Terus saya ceritain sama mama dengan istrinya. Saya ceritain, Mak, nanti saya mimpi bahwa ini meninggal hari Jumat. Terus kata mama dengan mati bilang, Pak, gak usah percaya, itu hanya di mimpi. Pada akhirnya meninggal hari Jumat sore. Subhanallah. Bener itu? Iya benar. Jadi pada saat Fajar bicarain itu, terus ibu tadi nggak percaya? Iya, sudah aku mimpi itu
cuma umat itu saja. Oh gitu. Iya. Tapi ternyata, Betul juga umat meninggal. wah subhanallah. Ini orang tuanya apa yang ngomong, teman-teman netizen? Domblong gue dengerin dia cerita, bener loh. Ya maksudnya orang tuanya bohong sih. Ya Allahu alam, kembali lagi ya, kita nggak tahu ya. Siapa yang hadir dalam mimpinya Fajar gitu kan, dan kenapa dia bisa mimpi seperti itu ya Allahu alam. Nah, masalahnya ini orang tuanya ikut gitu kan. Apakah mereka bersekongkol membuat cerita bohong kan gitu kan, nggak aneh juga kan? Enggak lah gitu kan. Tapi kembali lagi ya, kita nggak pernah tahu ya. Rahasia Tuhan itu mah udah nggak ngerti lagi kalau yang kayak gini-gini. Kalau gue tuh yang kayak gini antara ya percaya dan tidak percaya gitu kan. Ada percayanya, kadang tidak gitu. Tapi ya kita hargai bahwa ini cerita ini anggaplah benar kan gitu kan. Kan ini masalahnya orang tuanya yang ngomong gitu kan. Kalaupun tidak benar kan yang dosa juga bukan gua. Tapi hebat ya kalau apa yang bisa terjadi seperti ini sih. Ya kembali lagi itu ya Tuhan yang berkehendak kan gitu kan. Sudah baru-baru ini sudah dikonfirmasi juga di Gorontalo. Sebelum balik kita ada yang memang betul. Konfirmasi. Itu nyata. Bro. Berarti Fajar mempunyai kelebihan yang orang nggak punya. Subhanallah. Berarti Fajar ini anak yang memiliki keistimewaan. Terus yang Fajar rasain apa lagi? Saya rasain itu apa kejadian di Palu. Yang kedua dulu di si Oma di makam. Hah? Madoli. Oma Doli. Oh iya. Nah, si Oma Doli, si Tante Ati dipanggil si Fajar ke makam tetangga, ke makamnya Nani Wartabor yang kakak di Gorontalo. Ada anaknya sakit. Tibanya Fajar, ada yang cerita, dia bilang ini anak yang saya mimpi semalam. Jadi yang waktu dia masih sakit ya. Oh, tante itu bilang dia mimpi Semalam ketemu anak ini. untuk Fajar. Iya. Oh, terus? Nah, baru Fajar ambil air dikasih sama Oma ini yang sakit. Nah, selesai minum, sudah minta duduk, sudah minta makan. Bisa. Iya, siang itu. Tadinya nggak bisa. Nggak bisa. Jam 10 pagi. Baru jam 5 sore anaknya Oma ini datang ke saya, ke orang tuanya Fajar. Iya. Dia bilang Fajarnya, saya bilang Fajarnya masih tidur. Kenapa? Dia bilang Mama sudah sehat, so minta dulu mau makan. Saya bilang Alhamdulillah, dia bilang hanya Fajar kasih air. Nah, baru nanti saya bilang ideal saja, nanti selesai maghrib si Fajarnya saya suruh ke lihat sama Oma. Sana, iya. Jadi jam 6:30 si Fajar sudah pergi sama Oma. Hanya si Fajar bilang gini sama anak-anaknya Oma ini. Si Oma dipindah tempat saja ke rumahnya anaknya. Karena masih di rumah orang tuanya kan, di makam. Siapa? Makam Nani Wartabor si yang sakit ini. Oke. Iya. Tinggalnya di makam. Ya di belakang makam ada rumah. Oke. Oh. museum situ yang Museum situ ya. ya. Baru si Fajar bilang dipindah saja ke rumah anaknya. Sudah pindah ke rumah anaknya. Iya. Jangan taruh di situ. Iya. Jadi dipindah, baru si Fajar ngomong sama anaknya, diperbaiki soal besok Oma itu akan meninggal. Ya besok meninggal. Langsung. Meninggal. Fajar bisa tahu dari mana hal kayak gitu? Saya juga sih nggak tahu soal begitu, tapi kalau hayalan itu kadang muncul gitu, terus saya mencoba untuk mau istighfar, astagfirullahaladzim. Terus mulut sendiri yang bercerita gitu, Iya. Mulai sendiri ngomong. macam apa yang sama Bang Denny katanya Kak, Ini waktu hari Jumat. Oh, waktu dia mau diundang sama
Deddy Corbuzier. Jumat waktu itu si pacarnya jatuh pingsan. Saya pulang dari Jumat. Kenapa? Saya Ricky dia jatuh pingsan sudah di kamar. Baru dia teriak, ada yang namanya waktu itu di Gorontalo. Ya saya sama dia. Dia bilang, Mama, dia bilang, Mama, besok ada Oma meninggal. Omanya di Gorontalo. Dia di sini sama di rumahnya Bang Deddy. Baru DP besok mamanya nelpon kembali. Ada Oma meninggal di sebelah rumah. Itu yang kejadian di Jakarta itu. Yang Jakarta. Iya. Subhanallah. Terus? Masya Allah. Terus besok mamanya, pacar bilang, apa yang saya bilang Papa? Dia enggak sadar ngomong. Nah, terus yang dia ketemu Deddy Corbuzier kenapa? Karena dia jatuh pingsan. Jadwal kan tanggal Iya. 13 kemarin dari Corbuzier. Kalau Deddy melihatnya apa? Kalau Fajar Nggak sempat. ngeliatnya apa? Nggak sempat. Sudah sempat lihat sama Pak Deddy. Oh, jadi dia tuh rencananya mau diundang sama Deddy, ya caranya Deddy, podcastnya. Kan sempat Deddy kalau nggak salah akan ngundang si Fajar, mungkin yang ngobrol malah si Pras kan, yang close the door yang satu gitu kan. Cuman di hari dimana disepakati Fajar mau ke sana, dia pingsan. Dan pingsan itu dia juga mengucap bahwa nanti ada Oma di sana mau meninggal gitu loh. Jadi belum ya di acara Deddy. Sempat itu. Karena ada 3 podcast waktu itu hari Jumat. Selesai Jumat. Karena Fajarnya jatuh sakit, pingsan. Jadi tidak ada dibatalkan semua. Subhanallah. Berarti Fajar ini sosok anak yang memiliki kelebihan. Iya. Iya. Oh ini makan lagi. Iya. Ayo. Sudah. Eh. Maaf saya seriawan. Ya. Oke. Bisa makan apa saja. Makasih Bang. Apa pedesan Ibu? Nggak bisa cuma seriawan sakit. Saya dari sakit, Hah? tangan saya begini terus nggak tahu. Kenapa? Apa? Punya tangan nggak dulu begini terus. Gini kenapa? Begini terus kayak Kayak zikir. zikir. Oh masya Allah. Tapi apa ya, tiba-tiba gitu hanya gitu nggak bisa Itu terberdiam. biar ini gini terus. Dengannya itu gitu. Dari yang sakit itu gini terus saya Sama seperti orang sekali. dikit. Kayaknya zikir di dalam hati. Biar ada tidur itu dia kadang-kadang. Subhanallah. Dalam hati juga berzikir. Insya Allah. Ya Allah, insya Allah. Hah? Fajar masya Allah. Insya Allah. Begitu Fajar juga. bisa tahu terhadap orang baik, orang tidak baik. Insya Allah. Fajar bisa ngerasain. Insya Allah. Masya Allah. Kan yang saya rasain dari Bang Novel ke depan itu ada yang Bang Novel mau bangun, Namun, ada yang dia ingin bangun, Usaha. termasuk itu ya tentang keluarganya atau ada sesuatu yang dia mau buat usaha, tapi dia belum mau menceritain privasinya kepada orang lain. Takutnya itu yang dia ceritain itu belum tertentu dengan apa yang dia ceritain. ya. Ini sedang dirahasiakan. Siap. Tapi saya yakin karena Allah Ta'ala insya Allah Amin. segera mendengarnya. Amin. Insya Allah. Muhammad. Terima kasih Fajar. Ya. Kita harus lebih baik berdiam. Iya. Dengan tujuan apa yang kita inginkan. Ya, hasil nanti menentukan. Iya. Iya. Biarlah waktu yang Aku yang menentukan. Iya. Waktu Kan yang saya sudah bilang kan, kesuksesan itu seperti banyaknya tempe. Nggak ada yang tahu. Seperti Seperti banyaknya tempe. Kenapa tuh? Gak ada yang tahu. Karena tahu. Benar. Banyaknya tempe-tempenya banyak, nggak ada tahu di situ. Seperti tempe. Kenapa? Karena nggak ada yang tahu. Kira yang kau lihat begini tangan kamu sama saja yang kau lihat masa depan, coba lihat begini tangan kiri kamu, lihat begini seperti saya, begitu ya. Tuhan memberikan tangan kita 10 agar semuanya punya pasangan masing-masing yang seperti saya lakukan. Bangke diremes dong tangan orang.
Hati. Oh my god. Kena bos, kena. Gila Fajar duluan. Hidup bukan untuk mengejar nama, tapi hidup untuk mencetak makna. Ya, setuju kan? Kalau kita mengejar nama, kita nanti suatu saat kan akan mati meninggalkan dunia itu. Tapi kalau kita mencetak makna yang kita ciptakan itu dikenang orang. Itu juga seperti anak ayam dengan induknya. Kan? Balas lagi anak ayam dengan induknya. Anak ayam bertanya kepada induknya, bilang, "Mak, kok kita gak diberikan nama ya? Hanya manusia yang ada." Terus induknya berkata, "Iya, jelas. Mereka kan masih hidup. Mereka kalau masih hidup mereka ada nama. Kalau udah mati mereka nggak ada nama. Mereka nggak ada nama. Tapi kalau ayam udah mati kita masih punya nama. Apa namanya? Ayam goreng." Ada aja lu deh. Oh my god. Oh my god. Dia bisa lo nge-judge gitu. Well, I think that's it guys. Udah selesai. Yang jelas sih dari podcast ini banyak juga pemikiran yang terbuka. Kalian juga mudah-mudahan mendapatkan itu. Jadi dari konten apapun, dari siapapun kita bisa belajar banyak. Asalkan kita mau membuka diri, mendengarkan dulu, simak dulu baik-baik, dicerna, dan melihatnya dari kacamata atau pola pikir yang positif dulu. Jangan ngelihatnya dari negatif dulu. Kalau awalnya sudah negatif, ke belakang udah gak akan benar. Positif dulu, dengarkan, cerna sebagai dengan cara yang positif. Kita pasti bisa ngambil nilainya kan gitu. Walau tidak sih guys, sampai ketemu di video gue yang lainnya. Sehat-sehat buat lo semua dan mudah-mudahan lo nonton sampai terakhir. Is a wrap, bungkus.